Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan masih berbincang bersama dengan Vice President Infovesta. Oke, Pak Wawan tadi Pak Wawan mengatakan bahwa berbicara mengenai sentimen dari global berarti makin confirm sepertinya untuk tanggal 20 September atau pekan depan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat akan menahan suku bunga seperti proyeksi. Kemudian dari Asia adapun pelemahan yang terjadi pada ekonomi China dan outlook dari sektor propertinya yang diturunkan dari stabil menjadi negatif itu cenderungnya akan berdampak lebih ke komoditas kalau ngomongin perdagangan Indonesia dengan China gitu ya. Berarti untuk komoditas saat ini harus mulai profit taking kah? Atau seperti apa Pak Wawan? Karena kan saham-saham komoditas juga belakangan ini rata-rata mengalami penguatan yang cukup signifikan. Selain dipicu oleh harga minyak juga, mungkin harga dari batu baranya juga. Nah, saat ini apa yang sebaiknya dilakukan bagi yang sudah punya dulu nih Pak Wawan? Ya, yang sudah punya saham komoditas ya dapat dipertimbangkan untuk profit taking ya, karena walaupun harga harga komoditas sedikit rebound, tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu kan sebetulnya itu sudah eh, jauh di bawah, sehingga kalau kita bicara profitabilitas, saya rasa ya tahun ini tidak akan setinggi tahun lalu. Ini bisa menjadi katalis negatif dalam jangka pendek. Meskipun kalau untuk yang belum punya justru dapat dilihat apakah bisa dipegang lumayan panjang karena kalau dari sisi valuasi relatif sudah cukup wajar untuk harga komoditas saat ini. Oke, sudah cukup wajar. Jadi Pak Wawan tidak ada ya dari emiten komoditas yang kayaknya nih masih layak dicermati nih? Atau ada Pak yang mungkin pergerakannya masih ada peluang? Ya, kalau kita melihat 3 bulan ke depan, sisa tahun 2023 ini ya, ada beberapa sektor lain yang saya lebih sarankan ya. Salah satunya ya sektor telekomunikasi, Mhm. sektor perbankan yang seharusnya lebih menarik karena kita juga melihat di akhir tahun umumnya akan ada window dressing. Oke, jadi Bapak daripada ngomongin komoditas yang mungkin erat sekali kaitannya dengan sentimen-sentimen eksternal dan juga harga komoditasnya begitu ya, lebih baik ke emiten seperti telekomunikasi dan juga perbankan yang akan diuntungkan lah menjelang tahun politik, seperti itu ya? Betul. Oke, kita mau ke BBCA terlebih dahulu. Kalau mencermati pergerakan dari harga saham BBCA ini, net sell asing yang terpantau pada pasar domestik itu juga dikontribusi cukup banyak oleh saham BBCA nih Pak. Apakah itu yang menjadi peluang ketika ada pelemahan di sana, menarik untuk masuk lagi bagi yang belum memiliki? Ya, saya sangat sarankan ketika investor asing menjual ya, harga BBCA memang tertekan, tetapi turun pun tidak signifikan sebetulnya ya. BBCA masih kuat sekali di level 9.000 itu support kuat sekali. Ini dapat dipertimbangkan untuk investor masuk kalau ada di 9.000, 9.000 sampai dengan 9.100, ini investor bisa masuk ke saham BBCA karena secara target sendiri kami melihat bahwa akhir tahun nanti BCA bisa ke level paling tidak 9.400 sampai dengan 9.500. 9.400 di akhir tahun, saat ini di 9.100. Tapi net foreign sale-nya 2,62 triliun rupiah ini tidak perlu dikhawatirkan ya Pak Wawan ya, untuk Justru satu kalau bulan kita lihat terakhir. Ya, justru kalau kita lihat di BCA, meskipun net sell asingnya relatif besar untuk ukuran emiten Indonesia, tetapi investor lokal justru menyerap dengan gembira begitu ya. Supportnya kuat sekali. Jadi tidak ada masalah untuk masuk ke BCA sekarang. Oke, dan mungkin cukup wajar juga ketika asing melakukan pelepasan karena mungkin sudah cukup lama memiliki, mengingat sudah sempat ke rekor juga 9450 ya Pak Wawan ya. Betul. Oke, jadi boleh buy di level berapa current price 9.100? Level 9.050 sampai 9.100 saya sarankan untuk dikoleksi. 9.050 sampai dengan 9.100, oh level-level saat ini boleh untuk melakukan pembelian ya. Ya, Oke, ditahan paling tidak sampai dengan akhir tahun ya. ya. Oke, selain BBCA, saham apa lagi yang Anda rekomendasikan dari perbankan Pak Wawan? BBRI juga cukup menarik. Tadi juga sempat ada beritanya bahwa secara laba ini mungkin akan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dari sisi laba ya. Jadi kalau untuk BBRI memang tidak eh, dari sisi valuasi ya memang tidak semahal BCA juga. Jadi kita bisa masuk ke BBRI kalau ada buy on weakness, terutama kalau ke 5.350, 5.400 ini bisa masuk. Target akhir tahun sendiri harapannya bisa ke 59 sampai 6.000. Oh, 59 sampai 6.000 kayaknya meskipun beda tipis ya dengan BBCA, secara range agak lebih menarik BBRI ya. Ya, tetapi kalau kita bicara resiko yang memang lebih besar juga ya. BBCA kan saham-saham yang saham bank yang paling defensif di Indonesia. Kalau BBRI memang lebih volatil. Tapi tentu saja kalau dengan Fortune Favor the Brave, kalau memang investor lebih tertarik untuk saya ingin swing lebih besar, itu di BBRI lebih bisa.
Oke, net sales 1 bulan terakhir ini 1,19 triliun rupiah, kemudian kalau berbicara mengenai 3 bulan itu 241 miliar, ya. Berarti yang paling besar itu justru dalam sebulan terakhir, karena juga mungkin harganya juga sudah cukup tinggi dan sempat rekor di 5.750 ya, Pak Wawan dalam 3 bulan terakhir. Oke, apakah BBCA dan BBRI ini Pak Wawan, Anda tidak melihat bahwa mungkin secara valuasi sudah cukup tinggi, saham-saham perbankan lain misalnya BNI, meskipun kemarin ya BBNI juga sempat dalam beberapa minggu naik terus tuh di tengah rencana stock splitnya. Tidak demikian ya Pak ya, bahwa mungkin ini sudah agak-agak mahal. Tentu saja kalau kita bicara mahal, valuasi mahal itu kan sebenarnya merefleksikan dari pandangan investor atau harapan investor terhadap kinerja emiten di masa yang akan datang. Saham yang valuasi mahal artinya ekspektasi investor besar sekali pada saham-saham tersebut bahwa ini akan perform. Itu makanya mau beli pada harga mahal. Jadi saya rasa dua saham ini memang sudah merefleksikan ekspektasi investor dan saya yakin dari top manajemen mereka juga dapat memberikan yang terbaik sehingga secara dari sisi rekomendasi saya sarankan untuk mengoleksi apalagi kalau mendekati tahun pemilu di mana aliran uang akan sangat besar ya, perbankan juga akan diuntungkan. Oke, untuk BBCA dan juga BBRI itu adalah top perbankan yang direkomendasikan dari Infovesta. Selengkapnya kita akan lihat rekomendasi saham pilihannya pemirsa. Selain BBCA dan juga BBRI, ada saham apa saja yang masuk dalam rekomendasi Pak Wawan pada kesempatan kali ini? Di antaranya pemirsa BBCA dan juga BBRI yang sudah kita bahas, mungkin bisa kita simak grafis update-nya pemirsa ya. Kemudian juga direkomendasikan dari infrastruktur, ada Telkom di sana, direkomendasikan buy, dan juga ada INKP yang juga direkomendasikan buy. Itu dia 4 rekomendasi utama dari Pak Wawan kali ini. Pak Wawan, Telkom, semenarik apa saham Telkom? Kalau belakangan, bukan belakangan, beberapa hari terakhir ini yang agak-agak bergeliat tuh ada apa ya, transaksi cukup signifikan justru Friend. Tapi apakah karena kita berbicara ya jelang tahun politik yang menarik pastinya lebih ke Telkom atau seperti apa? Ya betul, sebetulnya saham-saham telekomunikasi akan sangat menarik pada jelang tahun politik ya, karena sudah pasti kampanye itu akan menggunakan banyak data dan juga membutuhkan media telekomunikasi yang kuat, sehingga saham-saham ini dipotensikan itu akan naik dari sisi revenue. Dari saham-saham telekomunikasi yang ada di bursa ya paling paling besar dan paling stabil ya Telkom gitu ya. Makanya saya sarankan untuk ikut menikmati pada kenaiknya revenue dari telekomunikasi dengan Telkom ini karena Telkom cukup terdiversifikasi. Dia ada selulernya, ada towernya dan macam-macam. Jadi walaupun dari sisi uh, kinerja mungkin akhir-akhir ini memang Telkom tidak naik signifikan, tetapi saya melihat ini sangat berpotensi kalau dipegang sampai akhir tahun nanti. Oke, masih menarik untuk dipegang sampai dengan akhir tahun nanti, Pak Wawan. Tapi dalam 3 bulan terakhir kan juga masih tergerus 11,33%. Berbicara mingguan juga masih turun 0,27%. Dan asing juga melakukan selain BCA tadi ya, BRI, kemudian juga ada Telkom nih yang menjadi pendorong utama net sale asing. 3 bulan terakhir 2,4 triliun rupiah. Kalau berbicara 1 bulan terakhir itu 533 miliar rupiah. Kayaknya itu belum ada indikasi untuk menguat, atau Anda punya tanggapan lain bahwa ya mumpung belum belum apa ya, belum ke arah penguatan, ini kesempatan bagi yang belum punya untuk mendapatkan di harga yang cukup menarik gitu. Ya, dari sisi akhir tahun memang umumnya IHSG akan ada rally ya, karena ekspektasi atas kinerja keuangan di tahun 2023-nya. Ini bulan September ini saya rasa kesempatan yang baik sekali untuk investor bisa buy on weakness sebetulnya untuk dipegang sampai Desember nanti. Dan kalau kita bicara Telkom, itu di level sekarang pun sudah murah karena memang sudah relatif dia turun terus. Target akhir tahun kami itu ada di sekitar 4.200 sampai 4.300. 4.200, 4.300. Secara historis memang cukup menarik ya setiap menjelang tahun politik ya. Artinya tidak penguatannya juga bisa dikatakan karena ini kan juga secara market cap-nya sudah cukup besar ya, Pak Wawan. Tapi tetap ya, range Ya, penguatannya juga masih masih menarik khususnya untuk retail nih, Pak. ya dari sisi return ya kita targetkan sampai akhir tahun ya paling tidak 5 sampai 8%. Oke, 5-8% bisa lah didapatkan di Telkom. Tapi buy on weakness-nya di level berapa, Pak? Level sekarang pun bisa masuk level 3.600-an ya, itu cukup menarik untuk Telkom. Itu sudah harga rata-rata dari 3 tahun terakhir. Oke, 36 layak untuk mulai cicil beli saham Telkom.
Satu lagi nih INKP. Nah, dari banking, kemudian Telkom, yang menarik juga untuk jelang tahun politik, nyelip satu INKP. Alasannya apa nih, Pak? Ya, INKP ini memang cukup unik ya, dia industri kertas dan kertas itu meskipun kita mencoba untuk paperless, tetapi ternyata konsumsinya terus naik sehingga INKP ini sudah full capacity. Mereka sedang membuat pabrik baru. Mhm. Lalu juga harga bubur kertas itu di dunia naik, jadi INKP juga sangat diuntungkan. Jadi kalau kita lihat INKP itu uh, mungkin 2 bulan terakhir signifikan sekali kenaikannya, 20% lebih. Tapi meskipun sudah naik tinggi seperti itu, potensi upside-nya masih besar karena targetnya mungkin kalau dengan level sekarang ya harapannya bisa ke 11.000 atau 12.000 dengan asumsi bahwa harga kertas naik dia akan diuntungkan dan dia akan membangun pabrik kertasnya mungkin akan beroperasi pada tahun 2025, memang agak lama, tetapi ini kita bisa pegang jangka panjang juga untuk INKP. Oke, dan ada kabar bahwa INKP juga kembali melakukan pembelian tanah di Karawang begitu ya. Artinya kayaknya ekspansinya cukup cukup kuat nih. Baik, 10.600 by current price? Ya, saya sarankan ya kalau bisa sih menunggu ada weakness ya. Mungkin ya memang karena mungkin seminggu lalu masih di level 9 ribuan juga, ini sudah naik tinggi sekali. Tetapi karena potensi upside-nya masih ada, ya bisa mulai dicicil beli untuk di level sekarang, tetapi untuk beli berikutnya ya tunggulah kalau ada yang profit taking sehingga dia turun. Oke, agak beda nih dengan saham-saham banking tadi dan juga Telkom yang direkomendasikan karena ini dalam beberapa kesempatan begitu terus mencatatkan kenaikan. 1 bulan terakhir naik 12%. Kemudian 3 bulan terakhir 42,91%. Kemudian kalau berbicara 6 bulan ini 32,19%. Jadi ya jangan langsung beli, lebih baik ketika ada pullback baru masuk lagi ya ke saham INKP. Tapi level-level atau tahanan kuatnya di level berapa nih Pak? Jangan sampai kita kebablasan. Iya, ya saya sarankan tetap investor memiliki cut loss point ya untuk INKP karena sekarang memang sentimennya sedang kuat positif sekali. Tetapi ya misalnya ada berita bahwa pabriknya tertunda atau ternyata harga uh, pulpnya atau buru kertasnya turun, Turun. ini bisa membuat INKP langsung langsung terkoreksi. Jadi mungkin bisa punya cut loss point kalaupun masuk ke INKP di 10-15% itu di cut loss gitu. Oke, 10-15%, cut loss kalau pelemahannya udah sampai demikian dengan mencermati sentimen harga dari bubur kertasnya, kemudian misalnya ada, sentimen individu misalnya, ekspansi yang agak-agak macet begitu ya. Tapi untuk saat ini buy on weakness INKP karena peluangnya masih cukup positif. Nah, kalau saya simpulkan dari saham pilihan dari Pak Wawan saat ini, mau sahamnya lagi turun atau menguat selama itu masih ada potensi kenaikan, boleh untuk dicermati begitu ya. Betul. Oke, Pak Wawan, market sudah buka pada sesi 1 pagi hari ini di mana berdasarkan data yang saya miliki IHSG bergerak menguat 0,15% atau 10 poin ke 6.971. Nah, nanti akan kita update untuk saham-saham yang menjadi gainers dan juga losers adalah saham-saham seperti apa. Usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Pak Wawan Hendrayana mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG sama seperti Bursa Asia dan Bursa Global cenderung menguat 0,12%, tapi penutupan kemarin juga kan IHSG memang sudah menguat 6966. Pak Wawan, secara jangka pendek seperti apa sih peluang dari indeks harga saham gabungan? Karena kan indeks harga saham gabungan juga menjadi barometer dalam bertransaksi ataupun berinvestasi saham. Ya, untuk ISG sendiri ya kita sangat berharap bisa menembus 7.000 ya di bulan September ini. Kita masih punya waktu 2 minggu ke depan karena harapannya ketika menembus 7.000 dan 7.000 menjadi support baru, ya kita bisa melihat sampai dengan akhir tahun nanti ISG paling tidak ke level 7.200 sampai dengan 7.300 itu harapan kita di tahun ini. Untuk support sendiri 6.900 masih sangat kuat di ISG, tidak tertembus selama 2 bulan terakhir. Kita sebenarnya relatif sideways 2 bulan ini. Jadi kita berharap bahwa sentimen, terutama sentimen politik, ini bisa mendorong ISG menembus ke 7.000 dan bertengger paling tidak di 7.200-an di akhir tahun nanti. Oke, support tadi di level berapa Pak Wawan? Untuk sekarang support pertama ada di 6.900, support kedua di 6.780. Oke.
Kita lihat deretan saham yang menjadi top gainers dan juga top losers berdasarkan data RTI berikut ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Di tengah penguatan indeks harga saham gabungan pemirsa, ada saham-saham seperti Medco lagi-lagi mencuri perhatian dengan kenaikan hampir 5% pagi hari ini, sekitar 1630. Kemudian ada PGEO 2,85% 1265. Cuan naik 7,67% di 3090. Friend juga masih menguat 1,61% di 63. BRPT 1,56% di 1.300. Top losersnya pemirsa ada saham-saham seperti PANI 2,18%, kemudian WIDI, BSSR, VKTR, dan ada INET pemirsa ya yang juga mengalami pelemahan. Kemudian pemirsa untuk saham-saham yang secara sektoral begitu ya, berlihat ada basic industry yang menguat, kemudian juga beberapa saham lain seperti tekno, energi, infrastruktur, pemirsa finance, sementara sektor yang turun adalah properti dan juga kesehatan. Oke, kembali berbincang bersama dengan Pak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Pak Wawan, kayaknya properti terimbas China ya, atau seperti apa? Kalau properti sebenarnya tidak ada imbas China pun, kita memang cenderung tertekan ya, karena pasca pandemi itu penjualan properti tidak kembali ke level sebelumnya. Lalu juga perbankan menaikkan suku bunga sehingga bunga KPR juga meningkat. Ini masih menekan sih untuk properti. Saya rasa properti mungkin baru bisa bangkit di tahun depan kalau suku bunga cenderung akan turun. Oke, apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor yang sudah mengkeep cukup lama saham-saham emiten properti? Mungkin masih banyak yang agak-agak merugi begitu ya, mungkin masih ada yang long term banget, tahan dari masa-masa masih pandemi. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Wawan? Ya, ada dua hal sih. Pertama, untuk investor yang bisa long term ya sudah, karena valuasi saham properti murah sekali ya. Sekali lagi, valuasi juga mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja emiten tersebut. Ketika murah sekali, berarti memang ekspektasinya juga rendah. Jadi ya keep dulu untuk long term gitu. Atau kedua, kalau memang mau ikut menikmati tahun politik, akan ada pergerakan cash flow yang kuat, saham-saham perbankan, telekomunikasi tadi, ya dipertimbangkanlah untuk cut loss, untuk pindah ke sektor-sektor yang memang secara siklikal itu sedang diuntungkan dengan kondisi terkini. Oke, masih soal kondisi terkini, ada NETV, Net Visi Media Tbk atau Net TV, ini masih melanjutkan pelemahan di pagi hari ini 4% setelah informasi bahwa memangkas karyawan 30% untuk meningkatkan kinerja karena ruginya juga terus mengalami pembengkakan. Dan dalam 3 bulan terakhir pemirsa, saham ini sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan begitu ya, yang mencapai 28% untuk 1 bulan terakhir, dan secara year to date sudah 55%. Mungkin untuk kinerjanya dan juga pendapatannya pemirsa ya, kinerja keuangan dan juga kinerja sahamnya bisa Anda saksikan di layar. Berbicara mengenai media, Pak Wawan, ini kan juga tahun politik, harusnya media gimana? Diuntungkan, biasanya sih direkomendasikan juga. Tapi Pak Wawan melihat mungkin beda case ya dengan Net TV ini. Kalau kita bicara tentang media, perkembangan zaman saat ini, media kan pendapatan utama dari iklan utamanya ya kalau media itu, dan ketika mau ada pihak mau beriklan, sekarang pilihannya tidak hanya lewat media televisi atau media-media konvensional ya, media-media digital, sosial media itu sekarang juga menyerap banyak belanja iklan dari para perusahaan. Jadi ya challenge-nya ada di situ, bagaimana untuk perusahaan-perusahaan media TV terutama itu juga bisa mendapatkan income stream lain selain dari iklan pada acara TV-nya itu sendiri. Jadi saya melihat sih untuk beberapa media tetap akan diuntungkan ya dengan belanja politik, tapi ya tidak semua media tadi harus bisa lebih kreatif mungkin ya untuk industri media ini. Mungkin hold dulu ya untuk NETV ini, atau hindari dulu ya Pak ya? Kalau belum punya ya saya rasa wait and see aja dulu, lihat dulu ya mau kemana harga sahamnya. Baik. Karena sekali lagi sektor lain lebih menarik. Baik, masih soal update terkini, singkat saja Pak. Medco maksud saya ya, MEDC. MEDC 1 bulan terakhir nih 50% Pak, 1 minggu 21,43%, luar biasa. Masih lanjut sampai pagi hari ini. Gimana nih Medco Pak? Untuk minyak memang sudah stabil ya harga minyak ya, dan cenderung naik juga kalau kita bandingkan 2-3 tahun terakhir. Jadi pendapatan Medco udah pasti memang naik gitu, dan dia juga punya anak usaha yang akan menghasilkan juga. Jadi
Tapi investor yang belum punya Medco ya hati-hati juga karena ini saham meskipun sekarang naik tinggi, tapi secara historis itu ketika jatuh juga cepat dan dalam sekali juga. Tapi jadi hal-hal itu yang harus diperhatikan. Untuk yang sudah punya ya bisa di hold, tapi saya pertimbangkan juga untuk profit taking sih, apalagi kalau naiknya udah setinggi ini. Oke, ada target terdekat lagi nggak Pak setelah 1270? Ini udah level-level high record sih. Betul, ini sudah all time high ya untuk tahun ini Ya, ya. all time high. Jadi harus hati-hati. Ya mungkin dengan sentimen yang ada masih bisa naik lagi ke 1.300 mungkin ke atas, tetapi investor juga harus waspada. Oke, tidak merekomendasikan dulu ya bagi yang belum punya, lebih baik buy on weakness ya. Ya, Oke, PGEO juga demikian, hari ini masih melambung 3% dengan 3 bulan terakhir 47,67%. Sayang sekali Pak Wawan, waktu kita yang terbatas. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini dan update pembukaan perdagangan bisa menjadi referensi untuk Anda pemirsa. Tapi lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan ke tangan Anda. Pak Wawan, terima kasih, sehat selalu, sampai berjumpa kembali. terima kasih, sehat selalu.